nggak bawa anak ya beda. Maksudnya jarang yang ini, kalau saya bawa anak kan kayak ada belas kasihan. Kenapa anak yang disewain aja sama tetangga tuh yang sebelah katanya. Langsung di situ saya bilang, kalau mau diajak ya ajak aja, nggak apa-apa anak saya. Sindikat ini benar ada di Indonesia? Ada di Indonesia, dan itu sudah beberapa kali diungkap oleh kepolisian dan kami awasi. Memang benar adanya. Memanfaatkan anak kecil untuk melancarkan aksi meminta-minta atau mengemis masih marak terjadi di Indonesia. Bahkan tak sedikit pengemis yang menggunakan modus sewa anak untuk menarik rasa iba dari masyarakat. Mengapa fenomena eksploitasi anak masih marak terjadi? Benarkah ada sindikat di balik semua ini? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Inilah video amatir ketika seorang bocah 8 tahun di Cilegon, Banten diculik oleh anak 15 tahun hingga ke Pekanbaru Riau. Pelaku membujuk korban dengan iming-iming sejumlah uang hingga membuat korban terperdaya. Korban juga sempat dipaksa untuk mengemis lantaran pelaku kehabisan uang. Nanti mengenengin uang itu. Orangnya tinggi ya, pakai baju biru. Jadi ada diiming-imingin, ya diiming-imingin uang dengan jumlah yang cukup besar, dengan bahasanya, ayo Zaki kamu mau uang nggak, ikut sama saya. Dan si Zakinya akhirnya mengikuti. Sempat beberapa kali ketika truk itu berhenti karena mereka kan tidak makan, sehingga si korban ini disuruh untuk minta-minta. Kalau nangis, diancam akan dipukul. Memang sempat beberapa kali sudah dipukul di bagian muka. Empat hari kemudian, polisi mendapat kabar korban ditemukan di Indragiri Hulu, Pekanbaru Riau bersama pelaku. Korban dibawa ke Pekanbaru Riau dengan menumpang truk pengangkut sepeda motor tanpa sepengetahuan sang sopir. Dibawa mengikuti kendaraan truk yang mengangkut motor. Ya, selama perjalanan kurang lebih 3-4 hari itu mereka mengikuti mobil tanpa sepengetahuan dari supir truk tersebut. Nah, sampailah di daerah Indragiri Hulu itu mereka tunggu, si supir ini baru melihat karena si Zakinya ini menangis menggigil di belakang, kemudian dia diamankan oleh ibu pemilik warung. Pada Senin 13 Januari 2025, petugas pun menjemput kedua anak itu ke Riau untuk dibawa ke Cilegon. Korban langsung diserahkan kepada keluarganya, sedangkan pelaku langsung menjalani pemeriksaan di Mapolres Cilegon untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Main dia setelah itu udah nggak pulang-pulang. Berapa lama? Saya nyari nggak ketemu. Katanya teman-teman itu. Saya gimana tuh? Ada yang namanya temannya dia dibawa orang katanya gitu. Ya itu, terus saya nyariin aja udah. Sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 12. Jam 12 saya nyari anak ini, terus nggak ketemu, saya lapor ke Polsek. Ya, masih dari kawasan Jakarta Timur, saat ini saya akan mengikuti seorang ibu yang akan mengemis, mencari nafkah dengan minta-minta dan membawa seorang anak yang ia sewa. Saat ini kita masih menunggu ibunya untuk tiba
Di sini sudah terlihat berjalan di ujung sana, sudah membawa anak yang ia sewa juga, bayi yang masih berusia 1 tahun. Di kawasan ini nampak ada keramaian, sedikit keramaian, ada pertokoan, di situ ada toko-toko kelontong, rumah makan, dan ini saya melihat dari kejauhan sang ibu saat ini sedang meminta-minta sambil menggendong bayinya menggunakan kain gendongan dan sedang meminta satu persatu dari mulai warung, toko kelontong, dan rumah makan untuk meminta uang sambil mengemis membawa anaknya. Ini bayi berusia 1 tahun. Saya melihat jelas bagaimana ibu ini mencoba untuk menumbuhkan rasa iba dari warga dengan menggendong bayi. Anaknya sambil diberikan makan. Karena anak masih kecil, juga tentunya di bawah cuaca seperti ini, tentu akan rewel di bawah jalan jauh sambil berkeliling lagi untuk meminta-minta uang. Kasus penculikan siswa sekolah dasar di Cilegon, Banten menarik perhatian kami tim iNews Files untuk menggali lebih dalam terkait fenomena sewa anak untuk mengemis. Saat ini saya berada di kawasan Jakarta Timur dan saya akan menelusuri langsung terkait dengan fenomena eksploitasi anak untuk dijadikan pendamping pengemis. Iya, rambutnya. Siapa namanya, Ibu? Kenapa aus ya? Jam tidur ya, Dedek ya? Iya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang ibu yang sehari-hari mencari nafkah dengan meminta-minta atau mengemis dan membawa seorang anak yang disewanya. Saya samarkan identitasnya, saya panggil Bunga. Ibu Bunga, ini sudah berapa lama mulai mengemis? Saya sudah lama, sudah ada 2 tahunan di sini. 2 tahun? Iya. Mulai mengemis sambil membawa anak sewaan? Iya. Dari kapan? Ya dari 2 tahun itu. 2 tahun itu? Iya. Kenapa awal mula terfikir mengemis sambil membawa anak sewaan, Bu? Kan kalau ngajak anak kan suka dapat gitu. Kalau sendiri kan kadang-kadang cara yang ngasih. Kalau bawa anak kecil kan suka ada ngasih, kesian, belas kesian orang gitu. Anak dibawa untuk tujuan agar memberikan rasa iba, orang memberikan sesuatu, lalu kemudian yang membawanya tujuannya adalah mendapatkan sesuatu secara ekonomi gitu ya, maka patut diduga bahwa itu memenuhi unsur perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena mengeksploitasi anak secara ekonomi dan seksual itu adalah tindak pidana. Dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu bahwa para pelaku yang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan seksual itu dapat dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehari dapat berapa, Bu? Ya saya paling dapat paling udah 50, 60 kalau sampai sore. Paling banyak 60.000 per hari. Itu dari jam berapa? Dari pagi jam 9 pagi Jam 9 pagi sampai jam? sampai jam 12, jam 1. Sampai jam 12, jam 1. Sekitar 3-4 jam ya? Iya. Dapat 60.000. Tapi sebelumnya Ibu sudah pernah mencoba membandingkan kalau tidak bawa anak dengan bawa anak itu memang beda? Kalau saya nggak bawa anak ya beda. Maksudnya jarang yang ini, kalau saya bawa anak kan ya ada belas kesian gitu, ibu kompleknya gitu. Orang jadi kasihan? Iya, Anak siapa yang disewa? Dari kenalan Ibu? iya. Di tetangga? Mm-mm. Tetangga Ibu? Iya. Sudah kenal lama? Sudah lama saya. Yang nawarin, yang menyewakan atau Ibu yang nyari anak? Iya, saya yang minta gitu. Terus emaknya ngasih kata gitu. Ibu yang nyari anaknya? Iya, saya yang nyari.
diberikan sama Iya, ibunya. mamanya diberikan gitu ke saya. Terus perjanjiannya bagaimana nyewa anak ini, Bu? Ya saya kalau misalnya dapat 50 ya saya kasih 25 apa 20 gitu. Kalau penghasilan gede ya saya kasih lebih gede lagi sama saya gitu. Setengah dari penghasilan Ya, ibu dibagi, sehari ya. itu dikasih Ya, ke orang tua penyewa. Iya. Itu aja, nggak ada biaya Nggak untuk ada. menyewa anaknya itu nggak ada. Nggak ada. Jadi saya 50 ya dia yang 20, saya yang 30 dibagi lah gitu. Jadi bagi hasil gitu ya, Bu bagi ya. hasil ya. Fenomena anak dijadikan alat untuk meminta-minta masih marak terjadi. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Seorang bayi dibawa oleh orang lain, ada di jalan, dan itu patut diduga bukan bayinya. Terus sehari-hari kegiatan ibu mengemis sambil membawa anak ini gimana, Bu? Perjalanannya? Ya saya keliling-keliling itu komplek. Saya paling seminggu 3 kali jalan, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nggak setiap hari? Enggak. 3 hari aja? Iya, saya Jumat, tiga Sabtu, hari. Minggu. Iya, Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Di daerah mana itu? Ya Pondok Bambu, Kalimalang, terus Pondok Kelapa, mana aja saya. Masih Jakarta Timur ya? Pondok Gede saya. Itu jalan kaki, Bu? Enggak, dari sini naik kendaraan itu, mobil, naik Kendaraan umum? mobil, ya umum. Sambil bawa anaknya? Iya, sambil bawa Digendong anaknya, terus iya. itu ya? Banyak yang ngasih orang? Ya kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi, Rata-rata orang kasih berapa, Bu? Uang? paling ngasih ya 5.000, ada 2.000, saya terima seininya lah. Seikhlasnya ada 1.000, Iya. paling 500, saya terima. Anak yang disewa umur berapa, Bu? Setahun. 1 tahun? Iya, Masih bayi ya? iya setahun. Ibu gendong itu sampai Iya, perjalanan? sampai pulang muter, iya saya gendong. Digendong terus. Tapi selama ngemis bawa anak umur 1 tahun lagi, itu kan lagi kebutuhannya banyak, sering rewel. Gimana, Bu, ngatasinnya? Iya, saya kalau rewel ya saya ngaso, saya bawa makanan gitu. Ada yang nanya orang anak siapa, ya saya bilang dia anak cucu saya bilang gitu. Ibu bilangnya cucunya kalau ada yang nanya. Banyak sih yang nanya gitu. Ya. Misalnya eksploitasi ekonomi, bahkan usia lebih rendah lagi, itu kita bisa temukan seorang bayi dibawa oleh orang lain, ada di jalan, dan itu patut diduga bukan bayinya. Oleh karena itu maka semua orang harus care kalau seandainya menduga ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang, itu berikan dukungan untuk mengecek, lalu kemudian kalau seandainya ada indikasi pelanggaran terhadap hak anak, segera melaporkan ke pihak-pihak yang terkait. Aktivitas tertentu yang mengandung unsur eksploitasi itu harus mendapatkan pertolongan, dan kalau bisa dapat dicegah untuk berhadapan dengan situasi yang berbahaya. Apalagi kalau seandainya ada indikasi lain bahwa misalnya keberadaan anak adalah anak yang tidak seharusnya dibawa oleh yang berhak, misalnya bukan oleh orang tuanya. Tapi Ibu udah bawain susu, Iya, makan saya bawa gitu. susu, makan roti gitu, biar jangan nangis. Jadi sambil digendong di jalanan, dikasih makan, dikasih susu. Tapi itu bayi yang Ibu ajak, itu kan masih kecil sekali, usia 1 tahun. Pernah kasihan ngelihat dia jalan-jalan keliling muter-muter, panas, hujan. Iya, kayaknya kalau lagi panas gitu ya. Saya kesian juga gitu, namanya saya ya sama-sama nyari usaha ya buat makan, ya udah. Pernah dia pulang sakit gitu, kena panas, kena hujan? Yang sakit gitu, terus saya bawa ke puskesmas. Pernah sakit? Dan iya pernah. Ibu yang bawa ke puskesmas? Iya, bawa aja dulu. Bawa ke puskesmas? Iya, kasih dulu. Jadi udah
memang sayang juga sama anak ini ya, Iya, Bu ya? sayang, saya kayak cucu sendiri gitu. Ibunya mungkin pernah nanya juga anaknya dibawa kemana aja, dikasih makan atau enggak? Nanya sih dia dibawa kemana, Bu? Ya kebun kelapa, makan. Paling nggak suka sering kan dikasih makan gitu, kayak bubur, roti. Selalu dikasih diceritain makan. Iya, ibunya. saya ceritain ke emaknya gitu. Terus suka bawa makanan ke emaknya gitu, roti, kalau bubur, apa pisang. Cuma ada yang ngasih gitu dari komplek. Tapi kalau ibu sendiri sebelum mengemis, 2 tahun terakhir ini mengemis, sempat kerja sebagai apa? Kalau saya kuli nyuci, Nyuci Kalau pagi, keliling gitu di sini. iya kalau pagi enggak sekali nyuci, misalnya kita 50 kuli nyuci. Kalau berangkatnya sore gitu, ada yang nyuruh. Kalau enggak saya berangkat, kalau enggak saya nyuci gitu. Tapi udah berhenti. Iya, Awal mula memilih mencari nafkah dengan mengemis, kenapa Bu? iya. Saya tadi kuli nyuci, terus saya tambahan itulah biaya sekolah cucu anak gitu. Untuk tambahan biaya Tambahan hidup. bantu suami nyari duit jalan gitu. Saya sekedarnya, tapi saya seminggu paling 3 kali lah saya berangkat. Kali. Iya, Selama 2 tahun mengemis, pernah kena razia Bu? pernah saya. Pernah kena razia? Pernah, Di daerah saya. mana? Di Asakirin, Di mana itu Bu? di Masjid Asakirin, Pondok Bambu. Pondok Bambu, Jakarta Timur juga ya? Iya. Gimana waktu itu kena razianya? Lagi minta di masjid. Di masjid, Mm-mm. di dalam Iya, masjidnya. ada masjid. Kena razia. Kena. Bagaimana waktu itu? Iya, saya dibawa ke Cipayung 13 Cipayung. hari. Di tempat yang pengemis-pengemis. Oh, Pengemis, pengamen. Panti sosial gitu? Iya, panti sosial. panti sosial. Iya, 13 hari. 13 hari saya. Nah ini kan ibu sekarang mengemis, bawa anak sewaan, anak tetangga ibu juga sayang sama Iya. anaknya. Nggak ada kekhawatiran akan kena razia lagi. Ya ada sih, ada hawa takut ya ini ya. Tapi kan namanya saya usahanya gitu nyarinya, ya saya inginin dah. Aku sih takut saya kalau ketangkep lagi. Terus gimana selama bawa anak supaya anaknya juga nggak kenapa-napa, anaknya tetap nyaman. Ini kan masih usia 1 tahun yang ibu bawa ya. Dan ada potensi juga ibu bisa kena razia kapan aja. Bagaimana ibu? Nah, makanya saya kalau nulis kan di dalam komplek, nggak ke pinggir jalan gitu. Saya kalau pinggir jalan saya takut. Karena saya Selama ini minta-minta hanya di Iya, dalam di komplek dalam aja. komplek ya. Kalau Sama di pinggir jalan anaknya. kan sering lampu merah, terus saya denger. Tapi saya mah di dalam kompleknya. Lebih aman kalau di dalam komplek daripada di jalan-jalan Iya, raya, daripada di dekat luar, lampu iya, merah di gitu. lampu merah ya. Lebih rawan kena razia Iya. kalau di sana. Iya. Jadi hanya kucing-kucingan begitu lah ya istilahnya Iya, ya Bu ya ibaratnya sama ya. petugas sampai saat ini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga juga dari pengalaman Ibu ini juga mungkin ada jalan untuk mencari nafkah tanpa harus melibatkan anak-anak. Terima kasih banyak Ibu telah berbagi. Sehat selalu Ibu. Mengapa ada orang tua yang tega menyewakan anaknya untuk dijadikan pengemis? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Apa alasan sebenarnya bersedia menyewakan darah daging Ibu sendiri? Karena faktor ekonomi, suami saya kan juga kerjanya nggak seberapa gajinya. Selamat siang. Praja. Praja. Ya baik itu pengamen, pengemis, kita dukung penuh ya keberadaan anak-anak itu memang harus di rumah. Tidak ada lagi eksploitasi anak. Ini kebetulan hari Rabu. Dan kebetulan kalau hari Rabu di kami, Kecamatan Jatinegara mengadakan namanya Rabu Tertib. Ya, Rabu Tertib kali hari ini kita menargetkan keberadaan PPKS. Ya, PPKS ini ada pengamen, pengemis, pemulung, ya termasuk manusia silver, badut, dan lain sebagainya. Nanti kita akan cek di persimpangan-persimpangan, pasar maupun taman. Pemerintah kota administrasi Jakarta Timur berkaitan dengan kota layak anak. Ada
indikasi ibu-ibu yang membawa anak, yang mengeksploitasi anak ya untuk sama-sama mengemis, diajak mengamen ya dan yang sebagainya. Itu akan kita tindak lanjutin. Ibu ada identitasnya, KTP-nya? Ada. Ada ya? Di situ. Ya udah. Ya, biar dibawa nanti diperlihatkan di kantor Bu ya. Sekolah apa? Belum sekolah. Oh, belum Kan sekolah. tahun ini sekolahnya, Pak. Ya. Baru mau tahun ini mau masuk. Ya mungkin kan kalau dia tahun ini masuk ya saya cari yang lain kan. Oh iya iya. Mau nyari yang lain cuma kan belum ketemu. Iya. Modalnya belum ketemu. Mana lagi tuh? Bapaknya udah nggak ada. Tapi emang sering mangkal di situ ya, di JPO ya. Iya. Dan saat ini tim iNews Files juga berhasil menemui seorang ibu yang kerap menyewakan anaknya untuk diajak mengemis. Ibu saya samarkan identitasnya, saya panggil Bu Imah. Ya Ibu, Ibu sudah berapa lama menyewakan anak untuk diajak mengemis oleh orang lain? 6 bulan. 6 bulan. Anak sekarang usia berapa? Usia 1 tahun. 1 tahun. Berarti dari anak Ibu usia 6 bulan? Iya. Masih bayi ya Bu ya? Ibu ini berarti awal mula menyewakan saat anaknya masih berusia 6 bulan ya, Iya. dari 2024, Iya. pertengahan 2024 lalu ya Bu ya. Apa alasan sebenarnya bersedia menyewakan darah daging Ibu sendiri? Karena faktor ekonomi, suami saya kan juga kerjanya nggak seberapa gajinya, begitu kan. Kerja di bangunan. Bangunan. Iya, begitu. Pekerja kuli. Iya, dari tetangga katanya kenapa nggak disewain aja biar ada pemasukan gitu. Tetangga yang mendatangi Ibu Iya, awalnya. makanya saya kasih begitu. Ibu pernah menceritakan tentang kondisi ekonomi memangnya? Pernah lagi saya susah gimana biar dapat duit, biar dapat pemasukan, kata dia. Kenapa anak yang nggak disewain aja sama tetangga tuh yang sebelah katanya gitu. Oh, tetangga yang lain yang Iya. memberikan saran ke Ibu Solusi, begitu? iya. Oke, kemudian Ibu mendatangi tetangga yang mengemis ini? Iya, nah langsung di situ saya bilang kalau mau diajak ya ajak aja nggak apa-apa anak saya. Ibu yang menawarkan awalnya. Kemudian respon dari tetangga Ibu waktu itu seperti apa? Seperti kata dia, oh ya udah boleh, emang boleh sama suaminya kata dia. Saya juga udah bilang nggak apa-apa kata suami saya. Ibu udah izin Iya. duluan ke suami? Udah. Waktu itu gimana komunikasi dengan suami Bu? Saya bilang kalau misalnya anaknya dibawa jalan sama tetangga sebelah nggak apa-apa. Kata dia nggak apa-apa, cuma dijaga yang bener aja katanya. Oke, suami sudah mengizinkan? Iya. Karena faktor ekonomi juga? Iya. Terus waktu itu perjanjiannya mengizinkan anak Ibu dibawa mengemis, ada mendapatkan uang juga? Dapat dari dia, dikasih 40.000 kayak gitu. 40.000 per hari? Iya, dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jam 8 sampai jam 2 siang? Itu anak Ibu sudah berangkat jam 8 Iya, pagi? udah pulang jam 2. Jadi itu pembagiannya ada pembagi hasil begitu? Kalau dapat banyak, ya dikasihnya 60 kayak gitu. Kalau dapat 60.000. dikit ya dikasihnya 40, 30. Jadi kisaran 30.000 sampai 60.000 itu yang paling tinggi, 60.000. Ibu tahu yang didapat tetangga Ibu berapa setiap mengemis? Oh, saya nggak tahu kalau dia dapat berapa. Tapi hanya itu saja yang diberikan ya Bu ya? Iya. Artinya tidak ada biaya untuk menyewa anak Ibu Iya. begitu? Cuman dibagi uang saja hasil mengemis. Dan ini setiap hari tetangga Ibu mengemis? Iya. Uangnya langsung disetor ke Ibu atau nanti Ibu juga harus menyetor lagi? Enggak, dia ke saya, terus uangnya buat dia sendiri. Langsung? Iya. Ibu pernah ada kekhawatiran
Anak ini kan masih dari usia 6 bulan, Iya. diajak mengemis. Ada khawatir Ibu anaknya kenapa? Karena saya udah kenal sama dia, jadi kan nggak khawatir. Kalau mungkin kalau orang jauh baru saya nggak khawatir karena dia deket saya rumahnya gitu, tetangga. Percaya sih Iya, dengan orang ini. iya, saya udah kenal sama dia lama. Tapi anak Ibu sejauh ini kondisinya baik-baik saja? diajak Baik-baik, mengemis begitu? baik-baik saja. Baik-baik saja. Kalau anak Ibu ini tidak pergi setiap hari tapi? Tidak, Berarti seminggu bisa berapa kali? 3 kali. 3 kali. Iya, Artinya mungkin paling banyak didapat per minggu itu 180.000 ya? Tapi Ibu juga bertanya kepada tetangga Ibu yang menyewa ini setiap harinya dibawa kemana saja, kemudian selama mengemis juga diberi makan, minum atau tidak? tanya, Tanya. dikasih makan, minum. Tapi kalau dia pergi kemana-mana saya nggak tahu. Ya, kebutuhannya tercukupi Iya. selama mengemis. Tapi rutenya kemana saja Ibu tidak pernah Saya tahu? tidak tahu. Berangkat dari sini itu jalan kaki atau naik Iya, kendaraan? jalan kaki. Jalan kaki. Pulang jalan kaki. Jadi dijemput oleh si penyewa di rumah Ibu Iya, dan diajak jalan kaki mengemis, iya. pulang diantar lagi jalan kaki. Tidak naik kendaraan ya Bu ya? Enggak. Oke. Dan anak Ibu mengemis sehari berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2. 6 jam ya Bu Iya. ya? 3 kali seminggu. Iya. Ibu ini rencananya tapi sampai kapan? Sampai anak diperbolehkan umur 5 mengemis? tahun. Pernah ada kekhawatiran juga mungkin anaknya bisa terjaring razia dan lain Pernah. sebagainya. Iya. Terus bagaimana waktu itu Bu? Nah, tapi ya jangan sampai kayak gitu. Kena razia gitu. Ya Ibu anak ada berapa? 2. Ada 2. Anak yang pertama usia Yang pertama 2 tahun. 2 tahun. Itu pernah diajak mengemis juga? Sama Sama saya. Sama ibunya? Iya. Ibu juga sehari-hari mengemis? Ibu sehari-hari mengemis setiap hari juga? Sama. Seminggu cuma 3 kali. Seminggu 3 kali. Kalau per hari dapat berapa Bu? Kalau per hari dapat 70. 70. Ya 80 nggak tentu, kalau lagi rame ya rame, kalau itu. Tapi kalau ibu sendiri berangkat juga selalu membawa anak ini Iya. usia 2 tahun. Kalau tidak membawa kenapa Bu? Rasanya nggak enak, terus juga kan kalau nggak ada anak juga nggak ada yang ngasih. Tidak ada yang ngasih. Pernah mencoba? Pernah, Pernah mencoba. Kalau cuma tidak dapat 15.000. seharian? Iya. Kalau tidak bawa anak cuma dapat 15.000. 15.000. Kalau bawa anak Dapat 70. 70. Iya. Bisa hampir 5 kali lipat Iya. gitu ya Bu ya perbedaannya. Sehari-hari mengemis dengan anak yang umur 2 tahun. Iya. Tapi anak yang sekarang usia 1 tahun ini Iya. diajak tetangga ya Ibu ya. Iya. Sehari-hari Ibu mengemis, suami ada juga Suami kerja bangunan. kerja bangunan. Suami juga tahu, Tahu anak dibawa nggak apa-apa. mengemis. Diizinkan juga. Kan saya juga udah bilang. Kalau anak-anak misalnya setiap hari berada dalam lingkungan yang langsung berhadapan dengan sinar matahari, debu, lalu kemudian lingkungan yang tidak aman di jalan dan lain-lain gitu ya, dan beresiko misalnya mengalami kekerasan dari lingkungannya, maka kemungkinan dia menerima dampak fisik bahkan psikis itu bisa sekali gitu ya. Di samping tadi dampak-dampak yang hak-haknya anak ini tidak bisa dipenuhi, dan kecenderungan bahwa dia berada dalam lingkungan yang tidak aman di jalan, kemungkinan dia juga bisa menjadi korban kriminalitas ya dan kejahatan-kejahatan lain, karena anak biasanya adalah kelompok rentan yang fisiknya yang masih kecil, itulah yang kemudian dalam lingkungan yang tidak tepat, yang tidak melindungi, ini rentan untuk mengalami resiko-resiko lain yang lebih berat lagi. Baik, untuk suami Ibu ini kan juga bekerja. Iya. Penghasilan sehari-hari masih kurang Bu? Kurang, kan buat bayar rumah, terus buat bayar listrik. Ibu tahu penghasilan suami kisaran berapa? Kalau dia sehari 100 dikasih Per hari ya, kerjanya? tapi bayarnya mingguan. Dan kerjanya itu setiap hari, 7 Iya. kali seminggu. Iya, setiap hari Minggu dia libur. Bu Imah dan keluarga ini juga semoga kondisi ekonomi bisa lebih stabil lagi ke depannya demi kesehatan dan keselamatan Amin. anak Ibu, agar bisa berhenti juga
untuk berkeliling mengemis dan meminta-minta. Terima kasih banyak Bu Imah telah berbagi untuk iNews Files. Sehat selalu Bu Imah dan keluarga. Eksploitasi anak untuk kebutuhan ekonomi merupakan bentuk pelanggaran serius. Bisakah masalah ini diselesaikan? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Dan yang lebih mengenaskan, bayi-bayi ini diberikan minuman atau semacam obat penenang supaya tidak berontak. Tim gabungan dari Subdit Resmob dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus Aidil Zaki, 19 tahun, dan Sinta Dewi, 22 tahun, di Karawang, Jawa Barat. Pasangan suami istri ini tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang baru berusia 3 tahun hingga tewas. Mirisnya, jasad sang anak ditinggalkan di dalam ruko kosong di Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Bekasi. Sementara kedua pelaku melarikan diri ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia. Meninggal dunia, posisi terlentang, ditutup dengan sarung warna hitam. Ditemukan luka lecet di pipi sebelah kiri, kemudian kuping kiri memar. Kemudian terdapat luka seperti sundutan rokok di pantat, kemudian di pipi dan di kaki. Sebelum kejadian nahas itu terjadi, kedua pelaku diketahui sering menganiaya sang anak karena korban kerap muntah dan buang air besar sembarangan. Sebelumnya, anak korban sering mendapatkan kekerasan dari para tersangka dengan cara dipukul. Korban sering buang air besar di celana dan tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu, sehingga peristiwa ini pun sering terjadi berulang-ulang. Puncaknya, Pak Sutri yang bekerja sebagai pengemis ini merasa kesal lantaran ditegur oleh karyawan minimarket karena sang anak muntah dan buang air besar di teras minimarket. Karena merasa malu, maka korban selanjutnya dibawa ke tempat istirahatnya di sekitar ruko kosong, ya, di mana ruko kosong ini adalah tempat kejadian. Kemudian para tersangka mengeroyok dan menganiaya korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 7 hingga 15 tahun penjara. Bagaimana fenomena eksploitasi anak demi kebutuhan ekonomi bisa diberantas hingga ke akarnya? Saat ini sudah bersama saya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati Solihah. Bu Ai, ini tahun ke tahun masih marak terjadi fenomena anak diajak mengemis, bahkan ada yang rela menyewa anak. Kenapa masih berulang fenomena ini? Ya, dalam aturan perundangan jelas ini menjadi salah satu klaster yang harus kita hadapi karena berulang dan terjadi di berbagai daerah. Kerentanan anak itu adalah menjadi objek atas eksploitasi orang tua, orang dewasa di sekitarnya. Dan beberapa kasus yang masuk ke KPAI memang diawalinya itu dari anak korban penculikan. Ya, mereka bisa saja orang yang tidak saling kenal atau bahkan mereka yang sudah di grooming, dibujuk rayu. Dan diantaranya adalah justru orang tua yang mengajak untuk mengemis gitu ya. Dan bahkan ada lagi yang bersifat sindikat. Jadi seseorang mengumpulkan anak-anak untuk melakukan mengemis tadi di berbagai tempat dan harus setor perharinya berapa dan kalau tidak dihukum dan lain sebagainya. Sindikat ini benar ada di Indonesia? Ada di Indonesia dan itu sudah beberapa kali diungkap oleh kepolisian dan kami awasi. Memang benar adanya.
Dan situasi itu groomingnya juga ke orang-orang terdekatnya si anak ini. Misalnya ke orang tuanya, gak apa-apa lah hari Jumat cuma 2 jam doang kok, kamu nih saya bayar. Ada lagi yang bentuknya memang sindikat meminjamkan bayi. Jadi dia mengemis supaya mendapat belas kasihan. Dan bayi-bayi ini juga dibayar gitu. Bukan hanya dilakukan meminjam begitu saja. Karena sindikat ada peminjaman, ada penyewaan bayi gitu ya. Dan yang lebih mengenaskan, bayi-bayi ini diberikan minuman semacam obat penenang supaya tidak berontak. Tidak rewel saat Tidak diajak. rewel, karena bayi dengan orang baru kan memang hukumnya secara alamiah dia tidak mau. Tetapi ini yang diperlakukan sedemikian sehingga anak ini juga memberi kesan kasihan ya, kurang makan, tidak misalnya lapar, kelaparan dan lain sebagainya. Selain sindikat, selain ada yang memang sindikat dan juga penculikan, tapi ada orang tua yang sukarela meminjamkan, menyewakan anaknya begitu. Kenapa sampai timbul motif demikian? Ya, kalau kami menelaah ya, memang mindset anak adalah asetku yang dilakukan semena-mena karena dia barangku gitu ya. Itu yang masih mendominasi berbagai pemikiran orang tua ataupun orang dewasa. Yang menjadi persoalan karena anak ini relatif bisa dan mudah dikendalikan, maka ini menjadi target sasaran mereka. Itu penyebabnya. Sehingga mudahnya pengendalian, mudahnya akses, lalu mudahnya menjadikan mereka atas apa yang menjadi tujuan yang mendatangkan uang. Ini yang kemudian anak-anak ada yang sudah mengerti bahwa dia sedang dimanfaatkan, ada yang justru senang gitu ya, ada yang justru penasaran, ingin dan menawarkan diri. Karena tadi beragam edukasi yang mereka terima, ada yang mengerti bahwa itu adalah perlakuan buruk, ada yang merasa ya aku juga ditelantarin, nggak diajak apa-apa oleh keluargaku, mendingan ikut aja cari uang misalnya. Karena anak-anak belum mengerti gitu belum ya. terpapar edukasi ya, dan bahkan akses ke situ karena banyak di lingkungannya, maka dia memilih untuk ke sana. Orang tua yang memperlakukan anaknya harus mengemis, ini yang harus kita akhiri. Aduh gitu ya, kita tuh jadi tahu salah, tapi kan anaknya kalau ibunya dihukum atau bapaknya dihukum juga terlantar. Gimana dilema-dilema hukum kita? Tidak semudah itu, karena anak punya habitual resident. Dia masih punya nenek, kakek, perihal orang tuanya jahat misalnya, seperti tadi membuat dia malah jadi pengemis. Ini yang negara elaborasi bahwa yang mengurus dia harus ada keluarga sampai derajat pihak ketiga. Terakhir baru institusi negara ini gitu ya, karena justru kami melihat pengasuhan yang lebih optimal itu harus dari keluarga. Dilema-dilema ini yang cukup menguras energi. Di satu sisi anak dipastikan harus tumbuh kembang dengan orang terdekatnya, orang tuanya, lingkungannya. Di sisi lain justru mereka lah yang membuat anak-anak kita terlantar, putus sekolah, bahkan menjadi tulang punggung. Ini yang lagi-lagi saya berharap ya, orang tua dimanapun, keluarga dimanapun, tidak memposisikan anak-anak kita seperti ini. Oke, ini kan tadi ada dilema yang Bu Ai sebutkan. Berarti sebetulnya selain yang saat ini sudah terjadi, pengemis membawa anak dirazia hanya dimasukkan panti sosial begitu, seharusnya bisa ada jerat pidana? Ya sudah, karena terlihat kan kalau eksploitasi anak itu memanfaatkan, ya mau secara materi ataupun imateri, dan terbagi dua. Ada yang secara seksual, ada yang secara ekonomi. Ini jelas secara ekonomi ya kalau tadi beberapa kasus. Nah, tetapi ada yang bersamaan secara seksual dan ekonomi. Anak-anak yang mohon maaf harus saya sampaikan, anak-anak yang dilacurkan, ya open BO yang menyasar anak-anak kita. Tetapi ketika dikaitkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, di sini bunyi bahwa anak-anak yang mendapatkan kesengsaraan, lalu mereka dimanfaatkan secara fisik, ya secara materi dan imateri. Ya materi mengemis kan dapat uang. Imateri secara seksual orang lain mendapat kepuasan dan dia sendiri betul-betul dilakukan eksploitasi pada dirinya, tetapi menghasilkan uang misalnya ya untuk anak-anak yang dilacurkan. Oke, ini sudah banyak ditemukan kasus eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual. Sejauh ini temuan KPAI apa dampaknya kepada psikologis anak tersebut? Mereka yang menjadi pengemis juga akan rendah diri. Kita kan sedang menginginkan anak rendah hati, ya, punya semangat bekerja. Tapi karena dia sudah mental pengemis, bisa kita bayangkan rusaknya. Tidak percaya diri begitu. Terutama itu. Ini soal konsep diri yang itu dibangun orang kita, orang tua dewasa dan lain sebagainya itu bertahun-tahun. Kalau dihancurkan oleh ya sisi
kamu kan jadi tulang punggung, bantu ibu, ayo kita mengemis. Lagi-lagi, ini investasi besar kita. Sejauh ini langkahnya bagaimana untuk bisa menuntaskan hingga ke akarnya agar tidak kembali terulang kasus eksploitasi anak untuk secara ekonomi dan juga seksual? Ya, tantangan 2024 anak-anak mengemis, saya sebut di TikTok. Ya, kemarin ada 2 panti sosial yang ada di Medan dengan omset per minggu 6 juta. Karena dia mengemis secara online. Secara online. Ini tantangan bagi kami. Ini hal baru. Kalau biasanya seperti tadi ditemukan di mana dia mengemis hari apa ya, ada orang yang menjadi bandarnya kira-kira. Ini bayangkan monetisasi, subscribe, likes dan lain sebagainya itu betul-betul diminta kedermawanan orang-orang, dimanipulasi untuk tujuan memperkaya diri. Tidak harus turun ke jalan, bahkan yang lebih mudah mendapatkan seperti itu. Kami menemukan akar persoalannya itu dalam mindset tadi, bahwa anak-anak ini bukan aset. Aset bangsa betul, melihat potensi dan cara kita untuk memberi dukungan tumbuh kembang. Tetapi aset untuk menghidupi diri. Nah, ini yang harus betul-betul dipangkas, diberantas ya. Dan yang kedua, memang kecepatan kita dalam merespon. Kami sering hanya menerima foto dari masyarakat, lalu di-share gitu ya. Ini gimana? Ini juga akan saya langsung share dinas sosial yang bersangkutan. Gitu. Jadi sesungguhnya respon, percepatan, dan langkah kita menghentikan terjadinya mengemis anak-anak atau dieksploitasinya anak-anak itu sangat menentukan. Tahu di lampu merah banyak cuek gitu. Itu juga ya artinya tidak peduli ya. Iya, masyarakat yang responable, apalagi pemerintah yang responable, itu akan menentukan seberapa cepat kita menghadapi masalah ini. Gitu ya. Dan terakhir tentu kami bergerak di regulasi. Regulasi ini menuntut kita payung atas terpenuhinya hak-hak anak. Teman-teman yang melakukan eksekusi inilah yang kami harap bisa berjalan sesuai regulasi yang ada ya, karena sekali lagi anak-anak walaupun dia punya orang tua tapi diperlakukan buruk, itu sudah harus betul-betul dihentikan dan bahkan ada proses hukum yang itu memberi dukungan kepada anak-anak kita dan pemberatan pada orang-orang terdekat kita. Baik, nomor satunya adalah menghapuskan mindset bahwa anak adalah komoditas. Dibantu dengan gerak cepat juga dari pemerintah dan masyarakat juga untuk bisa mengawasi agar fenomena eksploitasi ini tidak kembali terulang. Terima kasih banyak Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bu Ai Mariati Solihah telah berbagi untuk iNews Files. Semoga nantinya atensi dari KPAI bisa membantu penanganan kasus ini. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Dapat membahayakan perkembangan anak secara fisik dan mental. Eksploitasi anak demi kebutuhan ekonomi merupakan bentuk pelanggaran serius. Apalagi jika keselamatan dan kesehatan anak tidak terpenuhi atau bahkan sengaja terabaikan demi ego orang tua. Tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan, pemerintah juga harus menyelesaikan akar masalahnya agar tidak ada lagi kasus berulang dalam eksploitasi anak sebagai pengemis. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.